Halo semuanya, perkenalkan saya Jeremia Raja Raditya Simatupang dari Sekolah SMA Pelita Bangsa Global Islamic School. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan soal sistem pertidaksamaan linear dua variabel atau yang sering disebut dengan program linear. Di sini saya akan memberikan contoh soal dan berikut dengan penjelasan cara mengerjakan sampai dengan jawabannya. Lanjut saja ke soalnya. Berikut ada sebuah contoh soal, yaitu sebuah perusahaan memproduksi komputer dan laptop setiap hari. Untuk membuat sebuah komputer membutuhkan 4 keping RAM dan 1 buah SSD. Sedangkan untuk membuat sebuah laptop membutuhkan 3 keping RAM dan 2 SSD. Perusahaan memiliki bahan mentah sebanyak 48 keping RAM dan 22 SSD. Harga satu buah komputer 8 juta dan satu buah laptop 6 juta. Tentukan banyak komputer dan laptop yang harus diproduksi untuk mendapatkan hasil penjualan yang maksimal dengan memanfaatkan bahan mentah yang tersedia. Di sini kita sudah ketahui RAM yang dibutuhkan komputer sebanyak 4 dan RAM yang dibutuhkan sebuah laptop yaitu 3. Dan SSD yang dibutuhkan komputer sebanyak 1 dan SSD yang dibutuhkan laptop yaitu 2. Di sini kita akan mencari titik potong dengan fungsi kendala. Fungsi kendala RAM di sini adalah 4X tambah 3Y lebih kecil sama dengan 48 dan SSD X tambah 2Y lebih kecil dari 22. Kenapa dia lebih kecil sama dengan? Karena untuk membuat sebuah komputer itu tidak boleh kita melebihi 48 keping RAM yang dibutuhkan. 48 keping RAM, karena kan yang dimiliki perusahaan itu cuma 48, makanya kita sini menggunakan lebih kecil sama dengan. Untuk mencari titik potong dari fungsi kendala yaitu 4X tambah 3Y lebih kecil sama dengan 48, yaitu kita asumsikan X itu sama dengan 0 ya, maka jadinya 4 kali 0 tambah 3Y sama dengan 48. Y sama dengan 48 bagi 3, maka Y sama dengan 16. Untuk mencari X nya, maka kita asumsikan Y-nya itu sama dengan 0, maka 4X tambah 3Y lebih kecil sama dengan 48. 4X tambah 3 dikalikan 0 sama dengan 48. 4X tambah 48. X sama dengan 48 bagi 4 dan maka X sama dengan 12. Kita bisa tulis di sini X sama dengan 12 dan Y-nya sama dengan 16. Sama juga caranya untuk mencari titik potong dari fungsi kendala SSD, yaitu X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 22. 2Y sama dengan 22. Y sama dengan 22 per 2. Maka Y sama dengan 11. Kita bisa tulis lagi di sini. Sini juga sama lagi. X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 22. Nah, kita asumsikan juga nih Y-nya sama dengan 0. Maka sini X tambah 2 kalikan 0 sama dengan 22. Maka X sama dengan 22. Karena tadi X-nya kita asumsikan 0, Y-nya juga dari fungsi kendala RAM dan fungsi kendala SSD, maka X-nya yang fungsi kendala SSD bisa kita tulis 0 di sini dan Y-nya bisa kita tulis 0 juga. Nah, di sini kita bisa langsung membuat grafiknya nih. Nah, saya sudah buatkan grafiknya. Itu seperti ini. Untuk garis bawah sini yaitu Y, dan untuk garis atas ini X. Nah, kita dari sini kita bisa langsung menentukan nih. Udah ketahuan langsung titik potong antara dua garis fungsi kendala SSD sama RAM nih, yaitu 6,8.
Untuk membuktikannya, kita bisa substitusikan titik potongnya ini. Nah, yaitu kita bisa ngambil dari fungsi kendala SSD. Nah, fungsi kendala SSD-nya terubah dulu nih. X tambah 2Y sama dengan 22. Nah, 2Y-nya kita pindahkan ruas saja biar gampang ya. Jadi X tambah 20, X sama dengan 22 kurangin 2Y. Maka di sini nih kita langsung menggunakan fungsi kendala RAM ya, yaitu 4X tambah 3Y sama dengan 48. Nah, ini kan X kan udah ada nih. Langsung aja kita masukin nih ke sini. Jadinya 4 dalam kurung 22 kurangin 2Y tutup kurung tambah 3Y sama dengan 48. Lalu ini yang di dalam kurung ini kita kalikan pelangi dengan 4-nya. Maka jadinya 4 kali 22 sama dengan 88. Dan 4 dikalikan min 2Y sama dengan min 8Y. Nah, ini kan udah ada nih. Maka di sini jadinya 88 kurangin 8Y tambah 3Y sama dengan 48. Nah, ini kan karena sama-sama Y nih, maka kita bisa kita tambahin aja langsung. Min 8Y tambah 3Y sama dengan min 5Y. Nah, di sini kita lanjutkan. 88 kurangin 5Y sama dengan 48. Maka di sini 5Y di sini tuh 88-nya kita pindah ruas saja ke kanan. Maka jadinya 5Y sama dengan 48 kurangin 88. Ini minyak tinggalan ya. Nah, ini sebenarnya kan sama-sama min. Nah, kita hilangin aja minnya. Sama aja soalnya hasilnya ya. Kan nanti kan juga bakal dibagi soalnya. Nah, 5Y sama dengan 40. Y sama dengan 40 bagi 5. Maka Y sini sama dengan 8. Nah, untuk mencari X-nya tinggal kita masukin nih yang tadi sudah kita pindah ruas. Yaitu X sama dengan 22 kurang 2Y. Maka X di sini sama dengan 22 kurang 2 kalikan Y-nya. Di sini kan Y-nya 8. Kita masukin aja nih ke sini langsung. Dikalikan 8. Maka sini X sama dengan 22 kurangin 16. Maka X di sini 6. Nah, di sini kan kita sudah ketemu nih titiknya. Nah, di sini soalnya kita tentukan banyak komputer dan laptop yang harus diproduksi untuk mendapatkan hasil penjualan yang maksimal dengan memanfaatkan bahan mentah yang tersedia. Nah, kita bisa mencari fungsi objektifnya, yaitu kan 8 juta X tambah 6 juta Y. Nah, kita bisa ngambil dari 3 titik ini, yaitu 12,0, 6,8 dan 0,11. Dan tinggal kita masukkan titik-titik ketiga titik ini ke fungsi objektifnya, yaitu dengan cara ini. 8 juta kita masukkan X-nya di sini. Dalam kurung 12 tambah 6 juta dalam kurung Y-nya 0, kita taruh sini. Nah, tinggal kita kalikan nih. 8 juta kali 12 sama dengan 96 juta. Dan 6 juta dikali 0 sama dengan 0. Kita jumlahkan sama dengan 96 juta. Titik yang kedua yaitu 6,8. Tinggal kita masukkan ke fungsi objektifnya lagi, yaitu 8 juta dikalikan 6 tambah 6 juta kalikan 8. Sini 48 juta tambah 48 juta. Hasilnya 96 juta. Dan titik yang ketiga kita masukkan aja langsung ke fungsi objektifnya, yaitu 8 juta kalikan 0 dan 6 juta dikalikan 11. Hasilnya 0 tambah 66 juta. Kita tinggal jumlahkan, yaitu hasilnya 66 juta sini. Untuk hasil maksimal
Untuk penjualannya maksimal di sini yaitu bisa kita menjual dengan 12 komputer dan tidak menjual laptop. Kita bisa jual juga dengan 6 buah komputer dan 8 buah laptop. Oke. Nah, kesimpulan dari soal tadi, untuk mendapatkan hasil maksimum kita bisa dengan menjual 12 komputer dan tidak menjual laptop, atau kita bisa menjual 6 buah komputer dan 8 buah laptop. Oke, begitu saja penjelasan dari saya. Sekiranya video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua atau yang luar sana. Terima kasih.